Dari persamaan mekanisme pasar. Contoh kasus permintaan suatu barang yang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Buatlah skedul permintaan dan gambarkan kurva permintaan. Maka di sini kita turunkan persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, di mana Q jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Ditanyakan skedul permintaan dan gambarkan kurva permintaan barang tersebut. Maka jawabannya adalah kita turunkan persamaan antara Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. Kita cari nilai P-nya. P1 sama dengan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. Artinya P1 ini 60 dikurangi dengan 10 dikali 2. P1 60 dikurangi dengan 20 sama dengan 40. P2 Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. P2 60 dikurangi dengan 10 dikali 3. P2 sama dengan 60 dikurangi dengan 30. P2 30. P3 sama dengan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. P3 sama dengan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10 dikali 4. P3 sama dengan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 40. P3 sama dengan Q sama dengan 20. Dan P4 Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. P4 Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10 dikali 5. P4 Q sama dengan 60 dikurangi dengan 50. Maka didapatkan nilai P4 sama dengan Q sama dengan 10. Kita tuangkan dalam bentuk tabel, di mana skedul permintaan antara persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, P sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Dan jumlah kuantiti Q sama dengan 40, 30, 20, dan 10. Dari gambar tabel ini, kita buatkan kurva permintaan barangnya. Maka didapatkan gambar tabel sebagai berikut ini. Tabel ini menunjukkan bahwa jumlah harga dengan jumlah kuantiti yang digambarkan dalam bentuk tabel, jumlah Q, gambar kurva permintaan barang. Kurvanya terlihat seperti pada gambar, di mana harga adalah 2, 3, 4, dan 5, jumlah Q sama dengan 40, 30, 20, dan 10. Kemudian, berdasarkan dari skedul permintaan tersebut, dengan persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, tentukan mekanisme pasar yang kedua, di mana mekanisme pasar ini kurva penawaran daging ceteris paribus ini menunjukkan teori penawaran. Hukum penawaran, hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga adalah searah atau ceteris paribus. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi, tingkat persaingan teknologi, ekspektasi pasar, dan faktor ekonomi lain. Dari persamaan ini, kemudian dari contoh kasus yang kedua ditanyakan mekanisme pasar dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga. Buatlah skedul penawaran dan B gambarkan dalam kurva. Mari kita kupas dengan soal contoh kasus yang kedua. Soalnya sama, kita tinggal menurunkan antara mekanisme pasar kasus yang kedua ini. Penawaran suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga. Pertanyaannya, buatlah skedul penawaran dan gambarkan dalam bentuk kurva.
Kita lakukan hal yang sama antara permintaan dengan penawaran tadi. Diketahui bahwa persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. Persamaan ini adalah persamaan untuk penawaran suatu barang. Kemudian Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga. Yang harus kita lakukan adalah buatlah schedule penawaran dan gambarkan dalam kurva. Maka schedule penawarannya adalah turunan dari Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. Maka didapatkan harga P1 sama dengan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. P1 sama dengan Q sama dengan 5 dikali dengan 2 ditambah dengan 15. P1 sama dengan Q sama dengan 10 ditambah dengan 15. Maka P1 sama dengan 25. Kemudian dari persamaan yang sama, Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. P2 sama dengan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. P2 sama dengan Q sama dengan 5 dikali 3 ditambah 15. P2 sama dengan Q sama dengan 5 dikali 15 sama dengan 15 ditambah dengan 15. P2 sama dengan Q sama dengan 30. Kemudian kita cari nilai P3-nya. P3 sama dengan 5P ditambah dengan 15. P3 sama dengan 5 dikali dengan 4 ditambah dengan 15. P3 sama dengan 20 ditambah dengan 15. P3 sama dengan 35. Kita cari persamaan yang keempat, di mana P4 sama dengan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. P4 sama dengan Q sama dengan 5 dikali dengan 5 ditambah dengan 15. P4 sama dengan Q sama dengan 25 ditambah dengan 15. P4 sama dengan 25 ditambah dengan 15 sama dengan 40. Maka kita buatkan schedule-nya dalam bentuk tabel, di mana nilai P 1, 2, 3, 4, kemudian Q sama dengan 25, 30, 35, dan 40. Maka kita buatkan dalam bentuk tabel atau kurva penawaran dari persamaan Q
Q sama dengan 5P ditambah dengan 15, maka kurvanya akan terlihat sebagai berikut. Kita namakan kurva penawaran. Kurva penawaran Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. Dari persamaan ini muncullah pertanyaan selanjutnya, berapakah titik ekuilibrium atau titik singgung dari mekanisme pasar antara persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15 dan persamaan Q 60 dikurangi dengan 10P. Kasus 1.3, mekanisme pasar Kasus 1.3, mekanisme pasar titik ekuilibrium atau titik singgung dari persamaan DQ sama dengan 60 dikurangi dengan 10P dan Q 5P ditambah dengan 15. Berapakah titik ekuilibriumnya? Kita tinggal turunkan dalam bentuk tabel yang kita sudah menemukan schedule antara permintaan dengan penawaran tadi. Maka permintaan suatu barang dengan persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P dan penawaran barang dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15, ditanyakan titik keseimbangan atau equilibrium antara persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Gambarkan kurva keseimbangannya. Tadi kita sudah menentukan schedule antara harga, jumlah yang diminta, dan jumlah yang ditawarkan. Di mana harga adalah, kita lihat dari yang pertama tadi, harga yang pertama, harga yang kedua, harga yang ketiga, dengan harga yang keempat dari schedule permintaan ini. Kita tuliskan di sini harga yang pertama, harga yang kedua, harga yang ketiga, harga yang keempat, harga yang kelima. Kalau misalnya kita sampai ke 5, ini kebetulan persamaannya sampai ke 4. Kemudian jumlah yang dimintanya adalah 40, 30, 20, dan 10 untuk kurva permintaannya. Kita masukkan di sini. Permintaannya adalah 40, 30, 20, dan 10. 40, 30, 20, dan 10. Kemudian jumlah yang ditawarkan dari persamaan 1, 2, 3, dan 4 adalah 25, 30, 35, 40. Maka kita tuangkan dalam bentuk tabel. Dari schedule ini kita gambarkan kurvanya. Kurva ini kita namakan sebagai kurva
equilibrium dari persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15 sama dengan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. Maka kurvanya akan terlihat sebagai berikut. Kita namakan ini kurva equilibrium. Kenapa dikatakan sebagai data kurva equilibrium? Karena ada titik singgung antara permintaan dengan penawaran. Kita kasih garis antara kurva equilibrium ini, antara kurva permintaan dengan penawarannya.